Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Roza, mahasiswa PPG Prajab 2022 PGSD Rombel 1. Hari ini saya akan menjelaskan topik 2 mengenai Understanding by Design. Apa itu understanding by design? Understanding by design merupakan salah satu kerangka kerja untuk meningkatkan prestasi peserta didik dengan mengembangkan standar kurikulum, kerangka instruksional, penilaian, dan pengembangan profesional. Pada UBD didasarkan pada tujuan utama dari pendidikan, yaitu mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik. Dalam pembelajaran, UBD menekankan siswa sebagai pusat pembelajaran atau student center. 6 aspek pemahaman understanding by design. Yang pertama, penjelasan. Penjelasan merupakan sebuah pernyataan yang membuat sesuatu lebih dapat diterima dan dapat dipahami dengan cara mendeskripsikan situasi dan struktur keadaan yang relevan. Yang kedua, interpretasi atau interpretation. Menurut Sugiono, pada bukunya halaman 49 tahun 2012, interpretasi merupakan kemampuan yang memahami bahan atau ide yang direkam, diubah, atau disusun dalam bentuk lainnya, misalnya grafik, tabel, simbol, peta konsep, dan lain-lain. Yang ketiga, ada penerapan pendekatan atau application. Penerapan pendekatan atau application merupakan sebuah kemampuan untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh secara efektif pada situasi atau keadaan yang baru dan situasi yang beragam. Yang keempat, ada perspektif. Perspektif merupakan kemampuan yang berkaitan dengan membuat asumsi dan maksud dari pengetahuan secara tegas. Yang kelima, ada empati, yakni kemampuan untuk dapat masuk ke dalam perasaan orang lain dan perasaan lingkungan sekitar. Yang keenam, pengetahuan diri atau self-knowledge. Kelima aspek sebelumnya nantinya akan bersatu dan akhirnya menjadikan aspek terakhir, yaitu pengetahuan diri ini, menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kekasan rancangan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan understanding by design. Yang pertama, perbedaan antara mengetahui dan memahami. Mengetahui hanya sebatas tahu saja, sedangkan memahami jabarannya lebih luas, dia dapat mengartikan. Yang kedua, alur yang berbeda dengan RPP konvensional. Pada RPP konvensional biasanya akan dicantumkan standar kompetensi, kemudian KD, lalu indikator, dan yang terakhir adalah tujuan. Jika di dalam RPP baru dengan penerapan pendekatan understanding by design, pertama adalah ditentukan tujuan apa yang ingin dicapai dahulu, lalu barulah kemudian ditentukan apa tanda-tanda tujuan tersebut tercapai dengan diwujudkan dalam suatu indikator. Yang ketiga, lebih detail dan struktur pada langkahnya. Perbedaan paling jelas sebenarnya ada pada langkah pembelajarannya. Pembelajaran dengan penerapan pendekatan UBD sebenarnya juga menggunakan metode yang mirip dengan EEK, yakni elaborasi, eksplorasi, dan konfirmasi. Akan tetapi lebih dijabarkan dan lebih mendetail. Sekian materi dari saya. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum.